Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SHMH. Sini kami ingin membuat podcast mengenai kasus balita yang meninggal di Sukabumi akibat cacingan. Sebelum kita masuk, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Farel Farezi dengan NIM B1A125012. Saya Yasmin Sokarayu dengan NIM B1A125024. Saya Nur Haida dengan NIM B1A125033. Saya Reza Priyansyah dengan NIM B1A125032. Saya Alika Fasyada dengan NIM B1A125007. Saya Dwi Nafita Lestari dengan NIM B1A125025. Saya Zulfan Ahmad dengan NIM B1A125023. Baiklah, kita mulai. Selamat menyaksikan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya bersama rekan saya Yasmin akan membahas topik tentang kasus balita yang meninggal di Sukabumi dikarenakan cacingan. Dan di sebelah saya ada narasumber saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai topik pembicaraan ini yang akan dibawa oleh Yasmin. Baik, di sini saya dan rekan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber-narasumber yang ada di sini. Baik, pertanyaan pertama akan saya mulai langsung saja. Yang pertama adalah, benarkah kematian balita tersebut disebabkan oleh cacingan yang seperti viral di media sosial atau ada penyebab lain? Raya mengalami infeksi cacing di usus besar yang mengakibatkan anemia dan kekurangan gizi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan menjaga kebersihan dan gizi, terutama bagi anak kecil. Selanjutnya saya akan mempertanyakan bagaimana kondisi kebersihan lingkungan tempat tinggal balita tersebut sehingga menyebabkan terkena penyakit cacingan. Kalau menurut artikel yang saya baca di detik.com itu, awal mulanya tuh dia itu merasakan sakit perut. Terus dia dilarikan ke rumah sakit, yaitu di rumah sakit RSUD R. Syamsuddin SH di kota Sukabumi pada pukul 3 sore. Nah, saat dimasukkan ke rumah sakit itu, si Raya itu mengalami atau yang bisa dibilang itu ada sesuatu binatang yang keluar, cacing yang bernama cacing pita. Nah, di saat itu tuh dia benar-benar keadaannya sudah parah dan dia tuh sudah diinfus. Bahkan cacing itu tuh bukan keluar dari hidungnya saja, bahkan dari auratnya, dari kuping, dari hidung, dari mulut, dan dia tuh emang benar sudah parah. Nah, setelah diselidiki lama, ternyata beliau ini nih sakit begini ini sudah lama, dan alasannya dia sakit begitu nggak ketahuan sama pihak desa. Itu gara-gara ibunya itu seorang ODGJ dan ayahnya itu seorang penderita tuberkulosis atau TBC. Dan rumahnya Raya ini itu tuh bisa dibilang tidak layak, dan di bawahnya itu terdapat kandang ayam. Dan beliau si Raya ini kalau ketika bermain itu jarang menggunakan sendal, jadi dia kakinya itu langsung menapak di tanah tanpa alas. Jadi itulah paling yang menyebabkan cacing itu bisa masuk ke pori-porinya dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah keluarga balita memiliki riwayat keterbelakangan mental atau masalah lain yang memengaruhi kemampuan mengasuh? Baik, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ibunya beliau itu tuh merupakan seorang ODGJ, dan dia itu dirawat oleh neneknya yang sudah tua, dan ayahnya juga tuh penderita TBC, tuberkulosis. Jadi beliau itu dirawat oleh neneknya, sedangkan neneknya itu sudah tua, jadi neneknya itu tidak bisa memperhatikan beliau itu selama 24 jam lebih. Sedangkan Raya ini kan balita, dia butuh waktu bermain yang banyak. Sedangkan dia bermain itu di bawah tanah, dan di bawahnya itu, di bawah rumah dia itu merupakan kandang ayam yang merupakan banyak kotoran, bakteri, kuman-kuman. Neneknya jadi tidak tahu bahwasanya itu berbahaya bagi Raya. Dan mengapa balita tersebut bisa sampai bermain di bawah kolong rumah bersama ayam?
Apakah tidak ada yang mengawasi balita tersebut atau tetangga sekitar tidak ada yang melihat kondisi tersebut? Baik, kalau yang saya baca di artikel itu, mengapa Raya nggak diawasi? Pertama, neneknya itu sudah tua dan dia emang neneknya itu sangat cuek terhadap Raya. Jadinya Raya itu bermain sendiri. Dan mengapa alasan warga sekitar tidak menegur? Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu kurang peduli terhadap tetangga mereka sendiri. Tapi setelah kejadian ini berlangsung, atau telah kejadian bahwasanya Raya ini meninggal gara-gara cacingan, barulah semuanya pada berbelasungkawa. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana langkah pencegahan yang bisa dilakukan orang tua agar anak tidak terkena cacingan terlepas dari penyebab kasus ini? Langkah-langkahnya pasti banyak ya, tapi yang pertama itu biasakan mencuci tangan dengan sabun. Jadi kalau misalnya kita mau beraktivitas, itu usahakan mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menghindari makanan setengah matang. Jadi kalau misalnya daging, ikan itu harus dimasak dengan matang biar nggak ada bakteri di dalamnya. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Jadi kalau misalnya kita makan dan peralatan makannya itu kotor, itu bisa menimbulkan bakteri. Nah, jadi harus dijaga kebersihannya. Yang keempat, rutin memberikan obat cacing, apalagi terutama untuk balita. Balita kan sangat butuh obat cacing, jadi harus diberikan secara rutin. Yang kelima, bisa memperhatikan kebersihan lingkungan, jadi baik di rumah maupun dimanapun, emang harus memperhatikan kebersihan lingkungannya. Yang keempat, memotong kuku secara teratur. Kuku yang panjang itu bisa menjadi tempat bersembunyinya telur cacing. Jadi biasakan anak untuk memotong kuku secara teratur. Gitu aja. Selanjutnya, dari apa yang terjadi dengan kasus balita ini, apa hal dan langkah-langkah yang harus bisa kita ambil agar mencegah kejadian tidak terulang kembali? Langkah-langkah untuk menanggulangi diambil oleh pemerintah setempat. Yang pertama yaitu program pemberian obat cacing massal. Bagaimana pemerintah memberikan obat cacing secara massal kepada wilayah-wilayah yang mempunyai anak-anak yang usia balita. Ini juga penting ini. Yang kedua itu edukasi kesihatan, sosialisasi yang betapa pentingnya masyarakat itu disadarkan bagaimana kesehatan diri, pola makan, sanitasi lingkungan, dan pola tidurnya. Dan yang ketiga yaitu peningkatan sanitasi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam penyediakan investasi lingkungan seperti penyediaan air yang bersih dan pengembangannya. Dan yang keempat itu pengawasan makanan. Nah, ini jadi prioritas utamanya. Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan makanan, terutama ikan dan daging. Pastikan bahwa makanan yang dijual itu aman dan bebas dari larva cacing. Serta yang terakhir itu kerjasama di lintas sektor, libatkan lembaga agama, sosial, dan budaya, serta pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cacingan ini. Baik, kesimpulan dari kasus ini adalah kasus meninggalnya balita di Sukabumi, Jawa Barat akibat cacingan mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dan kebersihan diri. Cacingan yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati dengan mudah menjadi fatal karena kurangnya perhatian terhadap gizi, sanitasi, serta keterlambatan penanganan medis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan masyarakat tidak hanya terkait faktor ekonomi, tapi juga edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan peran pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan melalui program pemberian obat cacing secara rutin, edukasi kesehatan, serta perbaikan sanitasi lingkungan agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Oke, baik. Dengan berakhirnya tadi yang disampaikan oleh Yasmin, saya bersama rekan saya dan para narasumber yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, baik. Dari podcast tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan kondisi tubuh kita juga harus fit agar tidak terkena penyakit seperti kasus itu. Saya berharap
kejadian yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber saya pada hari ini dan rekan saya dapat dijadikan pelajaran dan agar tidak dapat terulang lagi ke depannya. Saya dan rekan saya serta narasumber-narasumber yang ada di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.